Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Yuk, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pasar uang antar bank syariah. Yang beranggotakan ada teman saya Fdi Dwi Saputra, ada Umar Siti Wahab, dan saya sendiri Haris Muhammad Ramadhani. Pertama itu ada pengertiannya. Pasar uang adalah suatu tempat di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari suatu hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Pada pasar uang antar bank syariah, yang membedakannya yaitu segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah dan tidak boleh menggunakan sistem riba atau bunga dan hal-hal lain yang melanggar prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama itu ada landasan hukum dari Al-Quran. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kata-kata itu. Dan selanjutnya ada Quran Surat Al-Nisa ayat 5. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Lalu selanjutnya ada pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib. Ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muhorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar atau jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Selanjutnya ada hadis dari riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala adalah ketiga dari kedua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak berkhianat dari mereka. Nah, selanjutnya ada juga pada fatwa DSN MUI yang membahas secara spesifik mengenai transaksi tersebut yang diatur melalui keputusan fatwa dengan Dewan Syariat Nasional nomor 37 garis miring SDSN MUI garis miring X garis miring 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Melalui fatwa tersebut, DSN memberikan keputusan bahwa pasar uang yang dibenarkan adalah tidak menggunakan bunga. Selanjutnya adalah instrumen dari pasar uang antar bank syariah. Yang pertama itu adalah SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. SWBI adalah salah satu instrumen pasar uang antar bank syariah yang menggunakan akad wadiah, dengan yang bonus didapatkan tergantung dari kebijakan dan keputusan Bank Indonesia. Berikut adalah ini adalah implementasi dari instrumen SWBI dalam PUAS. Yang pertama itu pertama bank syariah, ada bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas, ada RMDS selaku approval daripada fasilitas yang ada pada bank syariah. Yang ketiga sendiri Bank Indonesia, yang ketiga ada Bank Indonesia. Pihak pertama bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas yang ingin memproduktifkan dananya bisa langsung meminta kepada RMDS untuk melakukan penitipan dana di Bank Indonesia. Selanjutnya RMDS akan mengajukan kepada Bank Indonesia, dan setelah Bank Indonesia disepakati, kemudian RMDS menyetujuinya atau melakukan pemberitahuan kepada bank syariah. Ketika bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas sudah mendapatkan persetujuan dari RMDS, maka bank syariah akan melakukan penitipan dananya kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam penitipan dananya itu bisa dilakukan dengan pendapatan melalui rekening bank syariah, giro, dan lain-lain. Dalam penitipan ini pada saat sudah jatuh tempo, Bank Indonesia akan mengembalikan dananya melalui rekening giro tersebut dan memberikan bonus tanpa adanya
penetapan bonus. Jadi bonus ini bersifat sukarela bonus ini bersifat tidak tetap dari Bank Indonesia. Next. Nah, yang kedua adalah SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Dalam hal ini ada 3 komponen yang terkait. Yang pertama adalah Bank Syariah sebagai pengelola dana atau yang mengalami kekurangan likuiditas. Yang kedua ada Bank Indonesia. Yang ketiga ada Bank Syariah yang yang berperan sebagai penanam dana atau bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SIMA ini kan adalah satu-satunya sertifikat yang digunakan dalam transaksi. Kalau sebelumnya SWBI itu adalah SWBI tidak digunakan dalam transaksi. Kalau ini sertifikat SIMA ini digunakan dalam transaksi dalam akad mudharabah ini. Akad mudharabah. Yang pertama itu skema dari hal ini adalah bank syariah sebagai pengelola dana atau yang memiliki kekurangan likuiditas dapat melaporkan tingkat realisasi imbalan sertifikat SIMA dan tingkat deposito investasi mudharabah untuk semua periode jangka waktu pada setiap bulan kepada Bank Indonesia. Juga diharuskan melaporkan pada hari penerbitan SIMA. Semua hal tersebut melalui sarana Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU, yaitu tentang investasi, nisbah bagi hasilnya atau rasio, terus jangka waktu, terus adalah tingkat imbalan sertifikat SIMA. Nah, setelah sudah melaporkan hal itu kepada Bank Syariah, selanjutnya Bank Syariah melakukan persetujuan terhadap penerbitan SIMA. Nah, setelah Bank Syariah yang memiliki kekurangan likuiditas memiliki penerbitan sertifikat SIMA yang diterbitkan tersebut diberikan kepada bank penanam dana, dan kemudian bank penanam dana itu memberikan sejumlah dana kepada bank pengelola dana untuk diinvestasikan. Jadi ini adalah tukar menukar bank syariah yang memiliki kekurangan dana mendapatkan uang untuk dikelola, sedangkan bank syariah yang sebagai penanam dana mendapatkan sertifikat SIMA sebagai bukti dalam penanaman dana tersebut. Nah, selanjutnya apabila sudah habis jatuh temponya, bank syariah sebagai pengelola dana itu memberikan rasio bagi hasil atau kelebihan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati terlebih yang dahulu. Next. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah, yaitu SIKA. Ini adalah instrumen ketiga. SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas dasar perdagangan komoditi di bursa menggunakan akad murabahah atau jual beli. Dalam hal ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, bank syariah sebagai konsumen komoditi. Yang kedua ada pasar komoditas. Yang ketiga adalah ada bank syariah sebagai peserta komersial. Alur dalam skema transaksi ini adalah yang pertama, bank syariah sebagai konsumen komoditi yang mengalami kekurangan likuiditas menghubungi bank syariah lain sebagai peserta komersial untuk melakukan transaksi komoditas syariah atau murabahah. Setelah sudah menghubungi bank syariah yang kedua, langkah kedua, bank syariah sebagai peserta komersial melakukan pembayaran tunai kepada suatu komoditas di bursa komoditas yang nilai nominalnya sama dengan likuiditas yang dibutuhkan oleh bank syariah konsumen komoditi. Nah, setelah bank syariah sebagai peserta komersial melakukan transaksi jual beli di pasar komoditas dan sudah mendapatkan komoditas yang dibeli, selanjutnya bank syariah sebagai peserta komersial akan menjual
secara tangguh komoditas tersebut kepada bank syariah sebagai peserta komersial. Dalam hal ini pembayaran yang dilakukan dan margin yang ditentukan sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi setelah bank syariah sebagai peserta komersial membeli secara tunai, selanjutnya dia akan menjualnya dengan margin yang lebih tinggi dilakukan secara tangguh kepada bank syariah sebagai konsumen komoditi. Nah, setelah bank syariah sebagai peserta komoditas menjual setelah bank syariah sebagai peserta komoditas menjual komoditas yang dibeli sebelumnya kepada bank syariah sebagai konsumen komoditi, selanjutnya kan bank syariah sebagai konsumen komoditi yang telah membeli komoditas dan mempunyai komoditas tersebut menjual komoditas tersebut kembali kepada pasar komoditas senilai dengan likuiditas yang dibutuhkan. Jadi setelah dia membeli secara secara tangguh kepada bank peserta komersial, bank syariah sebagai konsumen komoditi menjualnya secara tunai kepada pasar komoditas. Lalu dia mendapatkan dana yang dibutuhkan sesuai dengan likuiditas yang dibutuhkan. Nah, setelah itu yang terakhir adalah bank syariah yang peserta komoditas membayar secara tangguh sampai lunas gitu. Next, FD. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan bank syariah akan pasar uang. Nah, karena surat berharga yang ada di pasar uang konvensional kecuali saham berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasif yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Maka dari itu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8 garis miring PBI garis miring 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antar bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah atau PUAS yang memperbolehkan adanya pasar yang berbasis syariah. Jadi dalam hal ini pemicu utama kebangkrutan dari bank itu baik dari bank yang besar maupun bank yang kecil bukanlah karena kerugian yang diderita oleh bank tersebut, melainkan lebih kepada ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Nah, likuiditas ini kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban pendanaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadinya tarikan dalam jumlah yang sangat besar, baik dalam dana-dana dari wadiah maupun mudharabah. Nah, pada umumnya bank itu akan mengalami kesulitan likuiditas jika hal pertama terjadi yaitu tidak adanya interbank money market syariah. Yang kedua, tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari bank sentral sebagai lender of last resort. Kondisi yang ketiga yaitu bank syariah dilarang meminjam dana berbunga untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabah. Seperti itu. Next. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Nah, pada dasarnya kedua pasar memiliki beberapa fungsi yang sama. Di antaranya itu sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas, maka mereka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasi. Dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu adalah dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Nah, pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan itu adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan di pasar uang syariah itu lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal. Nah, serta dalam mekanisme transaksinya yang menggunakan akad-akad berbasis prinsip syariah itu tentu saja tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti adanya riba dan lain-lain seperti itu. Baik, next. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan pasar uang syariah. Nah, pasar uang antar bank syariah ini di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 yang semula rata-rata transaksi harian mencapai
154 miliar pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 70 miliar pada tahun selanjutnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut seperti berkurangnya bank syariah pada tahun ini dari 8 menjadi 6. Lalu instrumen-instrumen yang terdapat pada PUAS, pasar uang antar bank syariah, juga masih terbilang sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu adanya pemberian limit dari bank itu sendiri karena adanya persoalan likuiditas tadi. Nah, salah satu solusi yang dilakukan yaitu penyempurnaan dalam regulasinya pada PBI nomor 14 tahun 2012 yang diterbitkan pada 4 Januari yang merupakan perubahan atas PBI yang lalu yaitu nomor 9 tahun 2007 tentang pasar uang antar bank syariah seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup. Kembalikan Bang Aris. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Stop record. Record udah di stop record.